Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dengan tujuan meneruskan mujakarah kita tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala secara akli. Kita memasuki kepada sifat Allah Ta'ala yang ke-19. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fi darain amin. Berkata Al-Habib Utsman bin Yahya Mujarsidin, sifat yang ke-19 basirun, artinya yang melihat, maka mustahil yang buta. Dalilnya yaitu dalil sifat basar adanya. Kita memasuki di ujung daripada sifat-sifat yang diwajibkan bagi kita untuk meyakininya, yaitu sifat ke-19 basirun, yang artinya Allah Ta'ala itu yang maha melihat. Allah Ta'ala itu walam yakul lahu kufuwan ahad, kadada yang menyamai Allah Ta'ala. Laisa kamislihi syai'un, dan tidak ada perumpamaan seperti Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Kada sama lawan kita melihat dengan mata, sehingga penglihatan kita berpengaruh jauh dekatnya benda yang dilihat, besar kecilnya benda yang dilihat. Apabila bendanya besar, kita dapat jelas melihat. Namun apabila kecil, kita tidak bisa jelas melihat. Itu penglihatan kita. Berbeda dengan Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Allah Ta'ala itu melihat kepada segala sesuatu. Seluruh alam jagat raya ini tidak ada yang terkecuali, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala melihat apapun juga yang zahir maupun yang batin. Sampai-sampai Allah Ta'ala itu melihat bunyi atau suara. Berbeda dengan kita, suara kita kada kau melihat, kita hanya kau mendengar. Kalau Allah Ta'ala dapat melihat segala sesuatu yang ada, baik itu nampak ataupun tidak nampak. Seperti suara ada nampak, Allah kau melihat. Seperti angin dan lain sebagainya. Itu bagi Allah semuanya jelas terlihat. Karena Allah Ta'ala itu maha melihat. Di dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala itu tidak memandang kepada rupa-rupa kamu. Bungas kada sama sebadatan di pandangan Allah Ta'ala. Wa amwalikum, dan harta-harta kamu. Allah tidak memandang rupa, Allah tidak memandang harta, tetapi yang dipandang Allah hati-hati kamu dan amal-amal kamu. Karena Allah Ta'ala itu memandang hati kita, maka sangat penting bagi kita memelihara hati. Karena hati itu macam-macam di dalam Al-Quran disebutkan. Ada qalbun salim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Arti hati qalbun salim itu hati yang sehat, hati yang selamat. Ada juga
qalbun qasi, hati yang keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asaddu qaswah. Ada hati yang keras. Ini pembahasannya masalah tasawuf, membahas tentang hati. Ada qalbun marid, ada hati nang garing. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada hati nang sakit. Jadi setiap manusia berbeda-beda hatinya. Ada nang sehat, nang selamat, qalbun salim. Ada nang keras hatinya, qalbun qasi. Ada qalbun mayyit, hatinya mati. Hati mati. Ada. Di dalam hadis disebutkan an-nasu thulusu aslas. Manusia itu terbagi 3 bagian. Diri kita masing-masing ini terbagi 3. Sulusulid dud, 1 bagian untuk ulat. Sulusuli nafsihi, 1/3 untuk dirinya. Sulusulillah, 1/3 lagi untuk Allah. Adapun 1/3 yang pertama itu untuk ulat adalah jasadnya. Wa amma sulusuli nafsihi fa'amaluhu. Jadi 3 bahagian. Yang pertama untuk ulat yang ada di awak kita ini. Yang kedua untuk diri kita. Yang ketiga untuk Allah. Yang pertama jasad kita itu disebutkan untuk ulat. Nang apa nang kita haragu hari-hari, kita bapupur, begincu, kita pakai baju harat, nang kita beri makan setiap hari, kemudian pakai ya ini Miss Glow umpamanya, nabi binian, pedicure, manicure dan lain sebagainya. Itu lidud, bagiannya bagian ulat, akan binasa. Karena tubuh kita ini akan hancur kecuali kena tulang ekor itu laksana biji yang tumbuh kembali. Kemudian bagian yang kedua linafsih, bagi dirinya. Itu adalah amal kita. Amal kita itu untuk diri kita. Adapun bagian yang ketiga itu adalah untuk Allah, itu roh kita. Jadi setelah kita meninggal dunia, kita dikubur, sebahagian kita ada nang hancur jasadnya, maka di dalam kubur itu nang merasakan bahagia atau sengsara, sakit atau nyaman roh kita. Jadi 3 bahagian ini kita harus adil di dalam tubuh kita. Untuk ulat perlu, untuk diri kita bersihin, kita sabuni, rencak setiap hari mandi, bersampo, itu untuk ulat. Untuk diri kita itu amal. Karena di dalam kubur itu jasad kita kada merasa lagi, nang merasa sakitnya itu, nang merasa bahagia atau sengsara adalah roh kita. Dan roh kita itu pun ada hak, perlu makan. Bukan hanya tubuh, tetapi roh juga perlu makan. 1/3 yang terakhir tadi untuk Allah, yaitu roh kita. Nah, roh ini perlu makan. Makanan roh itu adalah zikir, membaca Quran, salawat, dan ibadah-ibadah lainnya yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila roh kita kada taharagu, garing, ya, qalbun marid, ngarannya hati nang garing. Karena apabila hati itu garing, sesehat apapun jasad, dia tidak bisa menuju kepada kebaikan. Dia tidak mampu mengerjakan kebaikan secara sempurna. Kayak kita garing juga, kita garing, lalu kada kawa sembahyang berdiri berduduk, kada kawa berduduk berapa. Kayak itu juga hati, walaupun tubuhnya sehat, tetapi hati apabila garing, maka
apapun juga ibadah itu akan terasa berat. Kita garing rencana sekali sembahyang tuh petunduk sakit kepala. Kayak itu juga apabila hati garing, ibadah itu akan terasa berat. Jadi kalbun marid ini hati yang garing. Dan salah satu obat daripada hati yang garing itu yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah obat untuk roh kita. Di antara obat lain atau makanan lain, kalau makanannya zikir, salawat, baca Quran, ibadah dan lain sebagainya. Kalau obatnya mengobati hati atau roh yang garing itu menuntut ilmu. Ada orang berkisah, ulun nih ruaja bila menuntut ilmu asa disinggung orang terus. Jalan kenapa? Hija asa disambut orang terus. Nah, jalan menuntut ilmu atau mengobati roh, mengobati hati itu sama lawan mengobati jasad kita. Kita garing perlu disuntik. Kita garing perlu minum obat. Contoh umpamanya kita patah tangan, lalu berurut. Nah, tukang urut ini pasti menjepai. Bila terjepai nang patah, pasti sakit. Dan itu sangat wajar. Begitu juga orang yang hendak mengobati hati, dia harus terus sesakit-sakitnya harus ditahaninya. Karena apabila inya tangan patah, karena kada tahan sakit diurut, diliatakannya salawasan, tangannya tingkung atau betisnya cedera, cacat. Maka itu juga hati. Apabila seseorang itu merasa apabila ia menuntut ilmu itu asa karena lawan dirinya, itu adalah reaksi daripada pengobatan nang dijalaninya. Dan si guru atau si kiai, mereka itu bukan menyinggung si nang belajar, karena memang itulah aturan daripada apa nang disampaikan. Apabila seseorang itu serius mengobati rohnya, mengobati hatinya, dia kayak orang berurut, sakit dulu diurut. Ejar tukang urut kedak sekali nih, enak datang pulang, urut pulang. Karena apabila sudah sigar, biar berhimmat memicik kada sakit lagi. Kayak itu juga orang yang menuntut ilmu. Apabila ia sudah hatinya sehat, maka dia menuntut ilmu atau mengobati hatinya itu terasa nyaman kayak kita juga. Awak sesakitan sedikit berurut nyaman benar. Tetapi amun orang yang patah tulang boy berurut, yang kuciak-kuciak, mentawa sekali aja berurut. Nah, itu bandingannya orang mengobati hati. Kayak itu juga sama perumpamaan tadi orang mengobati jahil. Kembali kita kepada musannif. Ujar Sidin, maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya senantiasa banyak malu kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Amalannya, ujar Sidin, bila kita sudah yakin Allah Ta'ala itu melihat kita pada zahir dan batin kita, maka hendaklah kita banyak-banyak supan lawan Allah Ta'ala. Supan itu adalah salah satu cabang iman. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim diriwayatkan, al-haya wal imanu qarina jami'an wa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a akhar. Supan itu, ujar Nabi, lawan iman adalah dua yang tidak bisa dipisahkan, adalah dua yang selalu berkumpul. Apabila kadada hilang salah satunya, maka juga hilang yang satunya. Iman kita itu akan
tetap ada apabila supan kita juga ada. Supan ini laksana ibarat kendaraan onderdil nang panting. Di dalam manusia, supan itu penyempurna keadaan manusia. Karena apabila seseorang itu kayak apa aja sugihnya, kayak apa aja bungasnya, tapi ada supan, pecawat temunya di tengah jalan. Kada artinya kelebihan yang lain tadi kada sempurna. Oleh karena itu, karena musuh-musuh Islam itu mengetahui, mempelajari hadis-hadis Nabi, bagaimana caranya supaya orang Islam itu meninggalkan iman mereka, maka mereka berusaha sedapat mungkin supaya umat Nabi ini sedikit demi sedikit dihilangkan rasa supannya. Bahkan mereka mencontohkan kehidupan modern itu semakin kada supan, semakin modern. Sehingga sedikit demi sedikit bagaimana cara membuka aurat, kada terbuka, umpamanya kantar diulahkannya supaya terbiasa. Karena apabila supan hilang, iman otomatis hilang. Jadi iman itu kada mau berpisah lawan sifat haya, sifat supan. Sehingga kita banyak menemui, apalagi di luar negeri itu, mereka menghilangkan supan atau haya ini, mencontohkan kita supaya kita meniru mereka. Kayak di pantai, umpamanya becawat aja lagi ada nambah membuka aurat. Nah, kalau secara manusiawi, bagaimanapun keadaan manusia itu, baik dia beriman atau kada, dia pasti mempunyai rasa malu. Baik inya Islam atau kada, inya mempunyai rasa malu. Latihan encak nang kaya di Papua. Walaupun nya kada Islam, tetap kemaluannya ditutupi. Apabila kita menghilangkan rasa supan, rasa malu itu, kita akan kembali kepada sifat hewan, bukan manusia lagi. Oleh karena itu, di dalam Islam sifat malu ini sangat diperlukan dan kada terpisah lawan iman. Tetapi malu yang ditibakan kepada kebaikan. Artinya malunya nang baik. Hendak kada sembahyang supan, hendak berbuat maksiat supan. Ini sesuatu nang malu nang baik. Lain sebaliknya, umpamanya supannya kada umpatan kawan. Nah itu bukan itu yang dimaksud dengan malu tadi. Di dalam hadis itu disebutkan cabang iman itu ada 69 sampai kepada 79. Cabang yang paling afdal atau yang utama adalah kalimah la ilaha illallah, dan cabang yang paling rendah, yang paling kecil, yaitu imatatu adza anit tariq, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Yang paling tinggi cabang iman adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah iman adalah menyisihkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Wal haya'u, dan supan itu termasuk daripada cabang iman. Al haya'u minal iman. Jadi supan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi supannya karena Allah Ta'ala. Kita hidup terkadang lantaran lupa lawan Allah Ta'ala, kita rancak menggawi nang apa nang dilarang oleh Allah Ta'ala, umpamanya berpesta dan lain sebagainya. Lalu datang corona, ampihan berpesta, kita harus supan lawan Allah Ta'ala karena lebih takut kepada corona daripada takut kepada Allah Ta'ala. Kita bilang apa, umpamanya ada nang dapat nikmat beracaraan, lalu timbul kerumunan, imbah didatangkan oleh Allah Ta'ala corona, kada nang waninya lagi beracaraan.
Nah, ini salah satu yang harus kita supani lawan Allah Ta'ala. Supan lawan Allah Ta'ala itu pada zahir dan batin. Maksudnya di orang banyak maupun sendirian, kita harus supan lawan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi kita banyak nikmat, memberi kita segala sesuatu walaupun kita kadang meminta, tapi terkadang kita gunakan kepada sesuatu yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Nah, orang yang meyakini Allah bersifat basar, dia supan lawan Tuhan. Anak menggawin ini Allah Ta'ala memberi ini, gunakan kepada ini, aku supan lawan Tuhan. Maka supannya itu adalah sesuatu pertanda imannya kuat. Jadi bila seseorang itu sudah hilang supannya, maka mulai hilang juga iman seseorang itu. Tapi di sini yang dimaksud supan pada melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini selalu dipandang oleh Allah Ta'ala, lalu kita disuruh membaiki hati kita, karena tempat yang dipandang Allah Ta'ala itu adalah hati kita. Wassariratu mawdi'in nazaril haqqi, dan hati itu tempat Allah Ta'ala memandang, karena hati itu luas, berbeda dengan zahir nang hawa menampung pengenalan kepada Allah, menampung ilmu Allah, mengenal kemuliaan keagungan Allah, itu hanya hati. Maka hati ini yang perlu kita sehatkan, jangan sampai garing. Ujar Sidin tadi, maka senantiasa banyak malu kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu juga adanya. Nah, jadi banyak-banyak di sini sopan meninggalkan yang fardu dan membuat dosa, karena Allah Ta'ala itu maha melihat. Dan hati itu adalah tempat amal kita. Suatu ketika di dalam hadis itu dikisahkan ada seorang pemabuk, lalu datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ulun ini masih menggawi maksiat, tetapi ulun cinta lawan pian. Sehingga menyahutlah sahabat yang lain. Jar sahabat yang lain, ikam nih cinta lawan Nabi, tapi masih berbuat maksiat, kadang maasi lawan Nabi. Jadi para sahabat yang lain melaknat orang yang maksiat tadi yang datang lawan Nabi, bepada ulun cinta lawan pian ya Rasulullah, tapi ulun ini masih menggawi maksiat. Jadi Nabi menegur sahabat, jangan engkau laknat dia, karena dia masih tergolong dalam orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang itu kada terkeluar daripada kasih sayang Rasul selama-lamanya masih cinta Allah dan Rasulnya. Dan tetap kita upayakan kada kawa meninggalkan sekalian penggagimitan, sehingga niat kita di hati kita sayang lawan Nabi, sayang lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masih di dalam rahmat Allah Ta'ala, kita tetap supan lawan Allah Ta'ala. Orang-orang nang hatinya mati, dia kada supan lagi menggawi maksiat, kada ada lagi supan lawan Allah Ta'ala. Nah, orang nang mati hati tadi perlu dihidupakan pulang, perlu mengaji, perlu pikir dan lain sebagainya. Jadi sifat yang ke-19 yang wajib bagi Allah Ta'ala itu basar. Allah Ta'ala melihat segala sesuatu dan melihat apa-apa yang ada pada diri kita, baik zahir dan maupun batin. Dan Allah Ta'ala lebih memandang kepada batin kita. Tetapi tetap aja semuanya pada porsinya. Fikih mengurus pada zahir, tasawuf mengurus batin, tauhid mengurus tentang mengenal kepada Allah Ta'ala. Semuanya adalah satu kesatuan yang kada boleh ditinggal. Semuanya wajib kita ketahui. Kemudian mutakallimun wallahu a'lam bishawab.
Kiranya ingat situ aja. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan, ada kurang cocok, ulun minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.